pojok lagu. Nama saya Aiman. Saya adalah ketua kelompok 4 dari proyek kelima ini. Hari ini saya akan memperkenalkan kelompok 1. Ini adalah kelas kami, PKV. Kami adalah kelompok 4 dari proyek kelima ini. Kali ini kami akan melakukan perkenalan diri kami masing-masing dari setiap anggota. Oke, dimulai dari saya dulu. Yang kalian tahu, saya adalah ketua kelompok 4 dari proyek kelima ini. Nama saya Muhammad Hafiz Ahmad Fatin. Maka nama saya Putra Sugeng dari kelompok 4. Saya bagian tim dokumentasi. Kenalkan, nama saya Nadia Cantika Irianto. Saya adalah sekretaris tim 4. Kenalkan, nama saya Muhammad Farel. Saya dari kelompok 4. Saya bendara. Kenalkan, nama saya Sabrina dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Naila Putri Saharani. Saya dari kelompok 4. Kenalkan, nama saya Marta Samsuni Saputri dari kelompok 4. Ya, itu adalah perkenalan dari kelompok kami. Jadi hari ini kami mendapatkan tugas proyek kelima dengan berjudul Suara Hak Demokrasi dalam Penggunaan Media Sosial. Dalam proses demokrasi, bagaimana sih caranya peserta mendapatkan informasi proses demokrasi? Biasanya dapat informasi mengenai proses tersebut dapat melalui berbagai sumber seperti media massa, platform daring, dan forum komunitas. Terus apa saja sih platform yang digunakan untuk mengakses kegiatan demokrasi? Sebutkan dong. Ada 5 website, yaitu 1. kpvigo ID, 2. ccnindonesia.com, 3. kompas.com, 4. detik.com, dan 5. tirto.com. Hal-hal yang merusak demokrasi di media sosial. Yang merusak itu ada 1. penyebaran informasi palsu atau hoax, 2. algoritma media sosial, 3. manipulasi opini, yang terakhir ketergantungan pada sensasi. Ujaran kebencian ada ekspresi atau konten yang menyebarkan bias atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Faktornya seperti suku, agama, ras, atau gender. Kalau di hoax, informasi palsu atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan menipu atau menyesatkan. Aku pengen tanya, apa sih definisi dari ujaran kebencian dan hoax itu? Ujaran kebencian adalah ekspresi atau konten yang menyebarkan bias atau permusuhan terhadap kelompok tertentu. Faktornya seperti suku, agama, ras, atau gender. Hoax adalah informasi palsa atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan mampu atau menyesatkan orang. Contoh ujaran kebencian, sebuah media sosial perlu komentar yang merendahkan dan mengancam. 2. Seorang pembicara di acara publik menyebarkan sentimen anti agama dan yang merendahkan. 3. Sebuah grup online yang menghujat orang berdasarkan orientasi mereka. Seorang individu yang membuat postingan mengejek. Artikel online yang mendorong kebencian kepada pengungsi PBRT negara tersebut. Contoh hoax, pesan berantai yang mengklaim minum air panas dapat menyembuhkan semua penyakit. Gambar tentang diedit tentang hewan yang belum ada, klaim sebagai penemuan terbaru. Berita palsu tentang selebriti yang meninggal padahal baik saja. Info palsu tentang produk ajaib yang dapat menghasilkan uang. Klaim palsu tentang makanan memiliki efek penyembuh.
penyakit serius tanpa bukti ilmiah yang kuat. Terus undang-undang yang mengatur bersalah itu apa aja sih? Berita hoaks dan ujaran kebencian di media sosial merupakan pelanggaran dalam pilkada. Agus Triwanto dalam Tadarus Pengawasan Pemilu yang ke-12 menyampaikan perlu menegakkan hukum yang menyeluruh terhadap hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Lalu bagaimana adab dan tata krama dalam memanfaatkan media sosial dalam demokrasi? Ada beberapa. Yang pertama, komentar yang beradab. Yang kedua, sumber terpercaya. Dan yang ketiga, pertukaran argumen yang jelas. Terus langkah-langkah yang digunakan itu seperti apa? Kurang lebih ada 5. Yang pertama, pendidikan demokrasi. Yang kedua, kritis dan analisis. Yang ketiga, pemahaman media sosial. Yang keempat, ventilasi fakta. Dan yang kelima, menghargai keragaman pendapat. Nah, terus cara memanfaatkannya itu kayak apa? Media sosial memiliki peran dalam pelaksanaan demokrasi, karenanya pengelola medsos harus bijak menggunakannya sarana dunia maya tersebut sehingga tidak terjebak atau justru menyebarkan berita bohong. Kita sebagai anak muda harus tetap menjaga selalu etika, sopan santun, dan selalu bersikap respek kepada orang-orang yang terkoneksi di akun media sosial kita. Lalu gimana cara masyarakat berkontribusi? Partisipasi langsung dalam memilih kepemimpinan pemerintah yang dilaksanakan melalui pemilu yang adil dan jujur. Turut dalam mengusulkan kebijakan yang diwakili oleh wakil rakyat yang duduk di lembaga pemerintah yang bertugas sebagai penyalur aspirasi rakyat. Turut mengawasi rakyat bersama dengan media penyampaian informasi bersama-sama dan mengontrol proses berjalannya demokrasi agar berjalan dengan semestinya. Sebagai penyuluh sistem demokrasi di kalangan masyarakat dengan rakyat aktif dalam pemberdayaan demokrasi agar semakin meluas rakyat mengetahui peran. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's pain in your heart, and you're covered in scars. Wish you could see what I do, 'cause baby, everything you are is everything I need. You're everything to me, baby. Every single part is who you're meant to be, 'cause you were meant for me, and you're everything I need. You can say I'm wrong, you can turn your back against me, but I am here to stay. Like the sea, she keeps kissing the shoreline, no matter how many times he pushes her away. 'Cause baby, everything you Sekian dari kami kelompok 4 dan 3. Terima kasih.